Saudara, penculikan balita usia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan menggemparkan publik. Pasalnya, Bintang. Kami menyebut namanya Bintang, saudara, untuk menyamarkan identitas korban yang masih berstatus anak di bawah umur. Gambar yang Anda saksikan ini juga merupakan ilustrasi. Bintang menjadi korban penculikan lintas pulau yang diduga melibatkan jaringan perdagangan anak. Lantas, seperti apa kisah Bintang yang diculik dari kota tempat tinggalnya di Pulau Sulawesi Selatan, Makassar, hingga berpindah jauh terbang ke Pulau Sumatera, Jambi? Di hari Minggu 2 November yang tenang, Bintang menemani ayahnya Dwi Nurmas berlatih tenis di Taman Pakuisayang, Makassar. Taman ini memang ramai dikunjungi dan biasa digunakan warga untuk berolahraga dan bermain bersama keluarga. Tapi sayang, ketenangan di Minggu pagi itu berubah 180 derajat. Bintang tiba-tiba hilang. Sang ayah pun panik dan kebingungan. Saat bermain tenis di lapangan sekitar Taman Pakuisayang, ayah Bintang masih sempat mengecek keberadaan Bintang dengan memanggil namanya. Bintang pun selalu menjawab panggilan sang ayah. Namun saat panggilan ketiga, Bintang sudah tak lagi menyaut. Dwi Nurmas pun curiga dan langsung menghentikan permainan tenisnya. Benar saja, Bintang tak lagi ada di lokasi playground sekitar taman. Dwi Nurmas langsung bergegas berkeliling taman mencari keberadaan Bintang. Namun hingga matahari akan terbenam, Bintang tak kunjung ditemukan. Sadarlah sang ayah bahwa anaknya telah diculik. Balita yang diculik kami samarkan namanya dengan Bintang, saudara. Kami ingatkan sekali lagi. Kasus penculikan ini juga menjadi ironi karena rupanya si penculik menggunakan 2 anaknya sebagai umpan untuk mengajak Bintang bermain. Hal itu dilakukan agar Bintang tak curiga saat akan dibawa pergi. Waktu itu pelaku yang melihat Bintang bermain sendirian segera menghampiri Bintang dan bertanya pada sang bocah soal di mana keberadaan ayah dan ibunya. Namun Bintang hanya menjawab tidak ada sambil menggelengkan kepala. Hal itu memantapkan hati penculik untuk segera membawa pergi Bintang. Kamera pengawas di sekitar Taman Pakuisayang, Makassar berhasil merekam gerak-gerik penculik yang tergesa-gesa saat membawa 3 orang anak. Salah satu anak yang digandeng mengenakan baju berwarna pink dikenali sebagai Bintang. Bintang adalah anak korban penculikan yang namanya kami samarkan. Sementara 2 bocah lainnya yang ikut digandeng pelaku adalah anak si penculik yang digunakan pelaku untuk mengajak Bintang bermain. Usai melihat CCTV, ayah Bintang langsung melapor ke Polsek Panakukang. Kayak olahraga, melatih, begitu. Melatih apa itu? Tenis, Pak. Oh, tenis. Iya. Terus Iya. anaknya kita tinggalkan di mana? Di lapangan juga, Pak. Di pinggir lapangan situ. Iya, sebelum saya main atau melatih, dia sama-sama saya main HP. Terus dia bilang, "Papa, saya mau main di sebelah." Ya, nah, kan biasa saya bawa, Pak, memang. Cuman dia bilang, "Papa, saya mau minum." Minum lagi, masuk keluar lagi taman, begitu. Tapi saya selalu pantau dari depan. Kan kita menyamping begini duduknya, jadi kita fokus dia. Saya sebelum 1 kali 24 melapor di Polsek, cuman surat keterangan hilang jin. Panakukang, Pak. Sepekan menghilang, Bintang, anak korban penculikan yang namanya kami samarkan, akhirnya ditemukan polisi di kawasan Tabir Selatan, Merangin, Jambi, Sabtu 8 November lalu. Di lokasi sepi dan gelap itu, Bintang sempat ketakutan. Dalam video penyelamatan yang beredar, Bintang sempat menolak digendong petugas sambil berucap lirih, "Tidak mau, tidak mau." Tak hilang akal, polisi pun langsung menelepon orang tua Bintang agar suaranya dapat menenangkan sang anak. Cara itu pun berhasil membuat Bintang bersedia dibawa keluar dari lokasi penyekapan.
Usai diselamatkan, Bintang sempat menjalani perawatan medis pasca trauma di Jambi. Hasilnya, tidak ada tanda kekerasan fisik maupun trauma psikologis pada korban. Esok harinya Minggu 9 November, polisi langsung membawa Bintang kembali ke Makassar dengan penerbangan via Surabaya. Setibanya di Makassar, Bintang, balita korban penculikan dan perdagangan anak, akhirnya kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Suasana haru menyelimuti halaman Polrestabes Makassar ketika bocah kecil itu turun dari mobil dan langsung dipeluk erat oleh ayahnya. Kepulangan Bintang pun disambut sukacita oleh warga Makassar. Semua bersorak girang ikut merasakan haru kebahagiaan atas kembalinya anak yang hilang. Bunga dan boneka bahkan disiapkan untuk menyambut kedatangan Bintang sebagai hadiah merayakan kepulangan sang anak dalam kondisi sehat dan selamat. Sepekan berpisah dengan orang tua, Bintang pulang ke pelukan orang tua dalam kondisi tak kurang suatu apapun. Ibu Bintang bilang, sehari pasca kembali pulang, Bintang bahkan sudah kembali ceria dan mulai bermain seperti sedia kala. Ibu Bintang bersyukur hari-hari yang berat dan gelap saat Bintang hilang sudah berhasil dilalui. Baik. Dari segi psikologis baik, dokter dari Polrestabes sudah memeriksa kemarin pada waktu tiba. Alhamdulillah baik, psikis dia sudah main ceria seperti biasa, aman. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak DPPA Kota Makassar, Ita Sidiana Anwar, ikut merespons kasus penculikan dan perdagangan anak yang dialami Bintang. Ita Anwar berjanji akan memberikan pendampingan kepada Bintang dan keluarga untuk pemulihan psikologis. Ita juga mengimbau agar insiden penculikan Bintang bisa jadi pengingat bagi seluruh orang tua untuk lebih ketat lagi mengawasi anak-anak dimanapun dan kapanpun. Pasti ada, pasti. Karena kami juga punya puspaga, ya ada konseling baik psikolog maupun psikiater. Nanti kita lihat perkembangannya anak Balkis dan juga dari orang tuanya. Bermodalkan rekaman CCTV di sekitar area taman, polisi pun bergerak memburu pelaku. Polisi menangkap penculik Bintang berinisial SY di tempat tinggalnya di Makassar. SY merupakan orang pertama di kasus penculikan dan perdagangan anak yang dialami Bintang. Sama siapa? Tak berkutik, penculik pun langsung dibawa ke kantor polisi. Kepada polisi, pelaku SY mengaku menculik korban karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Ia menjual korban seharga 3 juta kepada seorang kenalannya di media sosial. SY mengaku sebelumnya dia ditawari uang 3 juta rupiah oleh pelaku kedua jika bisa mencarikan seorang anak untuk diadopsi. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Polisi juga menangkap pelaku lainnya yang berperan menjual korban ke pihak ketiga. Berdasarkan pengembangan dari keterangan SY, polisi membekuk pelaku NH di perumahan Wisma Amarta di Desa Kepung, Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Kamis dini hari. Saat digerebek di rumahnya, pelaku NH sempat berkelit dan membantah tudingan polisi. Polisi langsung membawa NH ke Makassar untuk diperiksa intensif. Dia itu perannya itu setelah pelaku penculikan itu dapat itu korban terus diserahkan ke NH ini. NH juga diberikan kepada online atau dijual. Kasus penculikan Bintang, anak 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan, mengungkap sepak terjang jaringan sindikat perdagangan anak lintas daerah.
Polisi menangkap 4 tersangka, yaitu SY yang berperan menculik Bintang, korban yang namanya kami samarkan, dan menjualnya ke pelaku NH seharga 3 juta rupiah. Lalu NH menjual Bintang kepada pelaku MA seharga 30 juta rupiah. Tak berhenti sampai di situ, bisnis perdagangan anak berlanjut hingga ke tangan kesekian. Pelaku MA lalu menjual Bintang ke seorang pria berinisial AS seharga 80 juta rupiah. Bintang ternyata dijual dengan modus adopsi via media sosial. Tak main-main saudara, rantai transaksi Bintang, korban penculikan dan perdagangan anak yang kami samarkan namanya, melintasi 3 pulau. Setelah diculik dari Pulau Sulawesi di Makassar, Bintang berpindah ke tangan sindikat perdagangan anak di Pulau Jawa Sukoharjo. Dalam waktu singkat, Bintang sudah berpindah ke Pulau Sumatera, Provinsi Jambi. Terakhir, Bintang berpindah ke kelompok suku anak dalam di wilayah Mentawak, Merangin, Jambi. Tragis, Bintang sang bocah polos yang penurut mesti jadi korban TPPO yang dijual dari harga 3 juta hingga 80 juta rupiah. Bahkan polisi bilang 2 pelaku mengaku telah memperdagangkan 9 bayi dan 1 anak. Para tersangka dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Tentu saja apa yang kita laksanakan pengungkapan ini, kami akan terus mengembangkan dan berkoordinasi dengan Barreskrim. Polisi bilang masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Namun yang juga tak kalah penting dari kasus ini adalah pelajaran bahwa kini para penculik terus berinovasi menjalankan modus kejahatan. Para orang tua tak boleh kalah dan harus meningkatkan kepedulian untuk lebih ekstra hati-hati mengawasi anak-anak kita, terutama di ruang-ruang terbuka publik. Didik anak-anak kita supaya jangan mudah percaya pada orang asing yang tidak dikenal.